Teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya ya. Teman-teman, bagaimana caranya untuk menanam buah pepaya California ya? Sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk menanam buah pepaya. Karena pepaya itu ditanam di mana aja bisa hidup. Cuman permasalahannya adalah hidupnya itu subur atau tidak gitu. Jadi untuk menghasilkan buah yang banyak, tentunya kita memerlukan perawatan ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, silahkan kita langsung ke lokasi ya, kita cek langsung ya. Ya, ini pepayanya usia baru 2,5 bulan ya kurang lebih. Ini jarak tanam sekitar 2 meter per 2 meter ya. Karena saya ingin rapat itu biar rumputnya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk usia segini saya sudah memakai 2 kali pemupukan ya. Yang pertama saya pupuk 20 cm ya dari pohon menggunakan pupuk organik yaitu kotoran kambing. Setelah itu saya memakai pupuk Posca, TSP sama Urea ya, sekitar 30 cm ya dari pohonnya ya. Jangan terlalu dekat, nanti kalau terlalu dekat dia akan menyebabkan kematian ya. Ini pohon pepaya saya kurang lebih sekitar 800 pohon ya. Ini pupuk persiapan ya, karena saya ingin memupuk, cuman rumputnya masih terlalu banyak ya. Saya ingin semprot, cuman cuacanya kurang mendukung. Di sini hampir setiap hari hujan ya. Untuk lahan saya sih tidak terlalu masalah terlalu banyak hujan karena dia perengan ya, tidak terlalu dataran ya, agak mereng ya. Papayanya sungguh subur sekali ya. Ini hijau sekali ya, hijau sekali papayanya ya. Rumputnya pun hijau ya. Ini kita lihat langsung ke pohonnya. Kembangnya banyak sekali ya. Kembangnya banyak sekali ya. Cuman rumputnya banyak juga, hijau juga rumputnya ya teman ya. Ini saya tidak sempat menyemprot karena cuaca hujan. Saya biasanya menyemprot menggunakan obat rumput Primaxon aja ya. Karena kalau obat kuning biasanya berpengaruh ke pohon ya. Ini teman-teman pepaya saya. Hijau sekali ya. Ini jarak tanam 2 meter ya per 2 meter ya, agak rapat karena saya menghindari rumput-rumputnya biar enggak terlalu banyak ya. Karena semakin jarang menanam pepaya semakin banyak rumputnya. Wah, ini penjaga pepaya saya ya. Ini, ayo langsung kita cek ke sana ke ujung ya, biar teman-teman tahu bagaimana caranya menanam buah pepaya yang subur. Tentunya membutuhkan perawatan ya. Ini 4 hari yang lalu habis saya semprot ya. Saya menggunakan obat semprot Gandasil B ya, karena sudah ada bunga-bunganya ya, pentilnya ya. Jadi saya pakai Gandasil B untuk buah ya. Dan saya memakai kalsium juga ya, karena banyak hujan nih, khawatir buahnya akan rontok. Saya menggunakan kalsium dan saya menggunakan penghijau daun juga ya. Rumput-rumputnya pun hijau juga ya. Kan saya memakai obat Amistar Top. Amistar Top hanya dikasih sedikit saja, setengah sendok teh ya. Kalau terlalu banyak dia berpengaruh ke pucuknya ya. Dia mungkin terlalu panas obatnya itu, dia akan menyebabkan agak melepuh gitu. Oke, di pepaya saya ya. Ini kurang lebih 800 pohon.
Hijau sekali ya, rumputnya pun juga hijau, ikut hijau ya. Ini sudah mulai agak ada yang berbuah sudah ya. Karena dulu menanamnya tidak serempak, jadi buahnya tidak serempak. Dulu menanamnya saya karena sendiri, ada kesibukan lain. Satu hari hanya punya waktu 1 jam 2 jam ya. Jadi saya menanam hanya 50 pohon, 100 pohon. Jadi dari ujung sono sampai ke ujung sono selisih 1 bulan ya. Jadi yang selisih 1 bulan sudah berbuah ya. Buahnya sudah lumayan besar-besar ya. Nah ini buah pepaya Hawaii ya. Nggak tahu ada 1 pohon Hawaii-nya. Padahal dulu bibitnya California ya. Nah ini Hawaii, jenis Hawaii. Cuma 1 pohon ya. Nah ini terlebih dahulu 1 bulan, jadi agak besar sudah buahnya ya. Nah, karena sama yang di ujung tadi itu selisih 1 bulan kurang lebihnya gitu. Nah ini sudah siap saya pupuk kembali ya untuk membesarkan buah ya. Saya kalau sudah pohon begini saya memakai jarak pupuk 50 cm sudah ya, karena akarnya sudah kemana-mana ya. Dimanapun naruh pupuk bisa sudah ya, karena akarnya sudah kemana-mana. Ini rumputnya ngeri ya, karena saya tidak bisa menyemprot karena cuaca di sini hampir setiap hari hujan. Nah ini buahnya ya, ini agak-agak rontok ya kemarin ya, karena kebanyakan hujan ya. Gimana pun nanam pepaya, kalau cuaca banyak hujan pasti akan menimbulkan kerontokan ya. Tapi alhamdulillah ya, masih ada yang lengket. Obat semprotnya saya memakai Gandasil B dengan kalsium. Kalsium itu murah aja ya. Ada yang 20.000 1 kilo, ada yang 40.000. Saya kemarin memakai yang 20.000 saja. Gandasil B itu 35.000 ya kalau di tempat saya ya. Itu berapa gram ya saya kurang tahu ya. Ya pokoknya yang besar lah. Terus saya memakai Amistar Top ya. Amistar Top saya memakai yang 50 mili aja ya. 50 mili itu cukup saya pakai untuk 800 pohon ya. Karena kita memakai sedikit, itu obat bagus ya Amistar ya. Ini pepaya saya. Nah ini yang agak duluan nanam ya. Jadi buahnya agak lumayan sudah. Ini subur-subur sekali ya. Nah, ini buahnya ya lumayan ya. Pada nempel semua. Ini yang duluan nanam ya. Nah, guys, lihat. Ini kalau menanam pepaya jarak 2 meter per 2 meter, rumputnya agak jarang ya. Agak jarang, apalagi kalau sudah pohonnya besar-besar seperti ini. Kita nggak terlalu disibukkan oleh rumput lagi. Tapi kalau baru menanam, kita lumayan sibuk perang dengan rumput dulu ya. Mungkin 3 minggu 1 kali kita semprot. Pakai Primaxon aja, saya pakai Primaxon. Karena kalau obat kuning, saya pernah dulu kejadian pakai obat kuning, dia agak berpengaruh di pohon. Pohon agak kuning ya, karena dia akar ngisap. Apabila pohon agak kuning, di saat dia berbunga, maka bunganya akan rontok ya. Nah ini buahnya ya lumayan ya. Nah kalau di tempat saya saat ini pepaya harganya 8.000 ya guys. 8.000 rupiah per kilo ya saat ini. Nah kita putar-putar ya untuk melihat kebun pepaya saya ya. Nah, jadi sebetulnya tidak terlalu sulit ya untuk bercocok tanam pepaya. Saya sebenarnya tidak murni bertani ya, karena saya ada pekerjaan lain. Cuman menanam pepaya ini kita waktunya
bisa terserah lah. Ada waktu 1 hari 1 jam, bisa 2 jam, bisa bahkan saya kadang sampai 3 hari 4 hari tidak pernah ke kebun ya, ngecek, tidak pernah ke kebun. Karena aman-aman saja pepaya, bukan seperti sayuran lain. Kalau seperti sayuran lain 4-3 hari tidak kebun mungkin sudah tidak panen. Kalau pepaya tidak apa-apa ya. Jadi pepaya ini tanaman sambilan ya, ini ya. Ini dari atas saya nih. Tadi dari bawah, ini dari atas. Ini sudah saya semprot 4 hari yang lalu menggunakan Primaxon. Ternyata rumputnya tidak mati ya, karena habis saya semprot hujan, jadi tidak mati rumputnya ya guys. Ini terlambat dari yang di bawah, terlambat nanam setengah bulan ya, jadi buahnya agak masih kecil-kecil ya. Ini anak buah saya, karena di sini banyak sekali monyet-monyet ya. Jadi saya pelihara anak buah. Ini pepaya saya ya. Ini sangat hijau ya, menurut saya sangat hijau ya. Itu pupuk stok tadi sudah terlihat dari pohon kita pertama video tadi situ ya. Itu pupuknya 2 karung stok. Di situ Posca sama TSP ya. Ini saya bagi lagi, di sini ada lagi pupuk. Perencanaan setelah saya semprot pupuknya, semprot rumputnya, saya akan pupuk. Kita cek ya pupuknya ya. Ini pupuknya ya. Saya pakai TSP non subsidi ya, tapi saya pakai Poscanya Posca subsidi dan Orea subsidi ya. Karena kita mau beli pupuk yang non subsidi seperti MPK terlalu mahal ya, karena kita belum ada penghasilan panen ya. Mungkin setelah panen nanti bisa kita beli pupuk yang bagus ya. Tapi menurut saya pribadi pupuk Posca juga sangat bagus ya. Ini contohnya sangat hijau pepayanya ya, sangat hijau, subur sekali ini. Ini buahnya ya. Ini biasanya kalau pepaya tidak subur, pepaya yang berbuah bundar ini biasanya rontok ya, rontok. Kalau pohon tidak normal pasti rontok. Jadi ini termasuk normal pohon ya. Oke. Ya. Maaf ya, karena merekam tangannya satu ya. Jadi kalau kurang jelas videonya ya mohon dimaklumi ya. Ini niatnya hanya untuk berbagi ya, untuk teman-teman yang punya waktu 1 hari itu 1 jam 2 jam ada lahan pertanian yang kosong, lebih baik dimanfaatkan nanam pepaya ya. Karena saya sendiri tidak cuma omong, saya sendiri bisa membuktikan. 1 hari saya hanya memiliki waktu 1 jam 2 jam, saya tanpa pernah saya upahan untuk nanam, untuk membersihkan, sebentar-sebentar saja saya ya. Ternyata saya sudah bisa menanam 800 pohon ya. Ini dia. Kita tidak perlu kita berbicara apa adanya saja lah ya, karena pepaya ini rata-rata kita hitung 1 pohon ya, dari awal panen sampai selesai panen minnya saja 1 pohon itu 20 kilo 20 kilo aja ya. Kita kalikan seandainya menanam 1000 pohon 20 kilo, kurang lebih akan mendapatkan 20 ton ya, kurang lebih begitulah. 20 kilo 10
10.200 ya, kurang lebih 20 ton. Andai kata harga masih stabil seperti ini 8.000, maka akan mendapatkan kurang lebih 160 juta ya. Itu perkalian rendah saja 20 kilo per pohon. Seandainya harganya pun 5.000, itu kurang lebih akan dapat 100 juta ya, kurang lebihnya begitu ya kira-kira ya. Nah, insya Allah aja ya, karena yang menentukan penghasilan tuh cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita tuh cuma hanya sekedar berusaha dan berdoa ya, dan berharap pula ya. Namanya manusiawi pasti ada sedikit banyaknya berharap ya. Nah, ini teman-teman ya, silakan dicoba ya. Tidak perlu, kita itu sebetulnya tidak perlu banyak-banyak menanam sayuran, kita perlu sedikit tapi dirawat ya. Percuma menanam banyak tapi tidak dirawat, maka hasilnya pun jauh lebih banyak tanaman sedikit daripada menanam banyak. Karena saya pernah dahulu seperti itu, menanam banyak tidak terawat, hasilnya nol. Nah, oke teman-teman, sudah jelas ya. Ini pepaya kurang rumput ya, karena pohonnya sudah besar-besar ya. Nah, kurang. Ini pohonnya agak kecil di atas, banyak rumputnya ya. Nah, tapi ini satu kali semprot lagi, pohon satu kali semprot lagi, saya pupuk pohonnya. Apabila sudah besar menutupi bawah, maka rumputnya pun akan seperti ini ya, sudah sulit untuk tumbuh. Nah, ini perkiraan saya kurang lebih 1 bulan lagi akan mulai pilih-pilih sudah ya. Nah, sudah bisa beli rokok ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu cara penanaman pepaya saya ya. Jangan lupa channel subscribe ya, biar kita nanti bisa menonton video saya panennya ya, sampai panen ya, bagaimana panennya nanti ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.